Oke, baik. Perkenalkan segera saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen terlebih dahulu ya untuk pertemuan keempat tanggal 22 April 2024. Al-Fatah Wibisono, Alisa Nur Hafsah, Ya, Bu. Angga Aditya, Hadir, Bu. Aprilian Dwi Cahyo, Hadir, Bu. Aulia Fitri Madani, Hadir, Bu. Dede Anton Wibowo. Ada yang tahu info Mas Dede nggak? Ini dari awal pertemuan belum hadir ya. Terakhir dapat info sih udah nggak lanjut sih, Bu, katanya. Dia sendiri yang ngomong. Terima kasih ya Mas. Ya. Mas Angga ikut program Bangkit ya? Iya, Bu, kemarin kemarin kan belum jelas tuh keren saya konversinya di semester 6 ternyata cuma hanya beberapa mata kuliah dan juga saya juga belum tahu sih mata kuliah apa aja yang dikonversi. Jadi buat apa jaga-jaga jadi saya ikut perkuliahan dulu. Kalau untuk Google Cloud itu udah selesai Mas course-nya. Yang Google Cloud udah selesai, Bu. Yang Cloud Engineer. Nanti boleh dikirim ya Mas profilnya, link profilnya. Oh, iya, Bu, iya, Bu. Dipastikan profilnya itu publik ya Mas. Iya, Bu. Ke email apa ke mana, Bu? Boleh WA, pernah WA kan Mas? Nanya apa ya? Iya, Yang KP pernah ya. kalau nggak salah ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Mohon maaf, Ibu izin bertanya. Iya Mas, lanjut Mas. Mas Aprilian Tadi ya Ibu tadi ya? sudah selesai ya? Iya tadi. Ibu udah sudah selesai Kak untuk absensinya? Sudah Mas? Oke. Sebenarnya ini terkait dengan cloud computing ya, Bu ya. Hmm. Untuk tas kita ngerjain course-nya itu sampai berapa ya, Bu ya? Maksudnya kita harus ngelarin sampai berapa modul dan roadmap-nya itu kemarin memang dari Bu siapa lupa saya. Dari Ya, Bu Lina. ya Bu Lina, saya mau Ya, mau terkait decknya ya Bu ya. Nah itu saat ini sih kemarin untuk yang level sampai berapa poin itu saya sudah melaksanakan gitu. Tapi untuk sampai mana dan berapa modul atau minimal modul yang harus kita pelajarin di Google Cloud ini, itu roadmap-nya kita dapatnya dari mana ya Bu Kira? Sorry, mohon maaf, ini mungkin agak sedikit melenceng dari mata kuliah ya, kita kali ya. nggak apa-apa ini Mas. Ini ada 4 ya Mas, nanti saya share. Ini ditentukan langsung lah oleh Google-nya. Ini ada 4. Sebentar Mas. Maaf tadi ada yang datang. Nah ini ada 4 ya.
Ada cloud computing fundamentalnya, infrastrukturnya juga, networking dan security-nya, lalu data ini, ML dan juga AI-nya. Berarti selama satu semester ini ada 4 course ini yang harus kita pelajari ya Bu ya, khususnya untuk di mata Ya, kuliah buat computing. ya ditambah dengan 4 ini challenge-nya juga. Oke, baik Bu. Sebentar boleh izin saya screenshot ya Bu ya. Ya, baik, Mas. Dulu. Tapi kalau untuk apa namanya challenge-nya ini dia ngikutin ketika kita sudah selesai ini kan Bu, apa namanya menyelesaikan setiap modul Iya, di course itu kan. Oke. oke kita lanjut ya ke digital marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia lah kita dapat mengikuti perkuliahan digital marketing pertemuan keempat harusnya pada sore hari ini. Di pertemuan kedua itu saya sudah share materi mengenai SEO, Search Engine Optimization, yaitu pengertian dan juga konsepnya ya. Ada yang bisa menjelaskan nggak apa saja konsep dari SEO? Tadi mohon maaf gimana pertanyaannya Bu? Boleh diulang? Bisa dijelaskan apa itu SEO, Search Engine Optimization. Baik, mungkin saya bantu jelaskan sedikit ya Bu ya. Mungkin Baik, lanjut saya Mas. jelaskan secara garis besarnya aja. eh, SEO atau Search Engine Optimization itu bisa diartikan sebagai optimisasi mesin pencari. Mesin pencari ini kita refer ke di Google Search Engine ya Bu ya, untuk Ya, lebih apa namanya lebih sempitnya gitu. Nah, dalam kata lain, SEO itu adalah upaya untuk membuat website kita muncul di peringkat paling atas. Jadi mungkin kita jika contohkan, misalkan kita search ITTS gitu di Google. Nah, hmm, ketika ITTS itu muncul di paling atas dengan domain web ittsac.id, itu berarti optimasi SEO kita bisa dibilang paling atas. Kurang lebih seperti itu secara gambaran besar oke. untuk SEO. Ya, oke, baik. Bagus, Mas. Jadi, SEO ini semacam teknik untuk menampilkan website kita di halaman pertama Search Engines dan ya Google. Karena Google sekarang itu lebih diminati daripada mesin pencari yang lain, yaitu sekitar 91% yang penggunanya. Lalu diikuti yang kedua itu Bing, yang ketiga itu Yahoo. Ya, cukup jelas ya apa itu SEO. Lalu kita lanjut ke cara kerjanya dan juga keywordnya, lalu SEO on page dan juga SEO off page. Jadi salah satu cara untuk membagikan konten secara online adalah dengan menggunakan strategi SEO, di mana SEO ini membantu konten bisnis berada di awal hasil pencarian. Jadi your search strategi is your business strategi.
Syarat untuk menggunakan SEO ini adalah memiliki website. Jadi kita harus memiliki website terlebih dahulu. Di mana website yang dimaksud adalah website dari bisnis itu sendiri, bukan dari website dari tempat lain seperti Blogspot, WordPress, dan lain-lain. Tetapi website yang benar-benar kita bangun untuk bisnis tertentu. Website yang baik adalah website yang mencocokkan tujuan bisnis dengan kebutuhan pasar. Untuk cara kerjanya ya adalah proses mengoptimalkan web agar mudah ditemukan oleh mesin pencari seperti Google, Bing, dan juga Yahoo. Ini dilakukan melalui beberapa teknik termasuk optimasi kata kuncinya, struktur websitenya, kecepatan website, dan juga konten yang kita bangun. Dan untuk cara kerjanya itu dimulai dengan proses crawling terlebih dahulu di mana Googlebot mengumpulkan data tentang website yang akan ditampilkan di hasil pencarian. Setelah itu, data tersebut diteruskan ke algoritma pencarian yang mengklasifikasikan website berdasarkan relevansi dengan kata kunci yang digunakan. Nah, ini untuk menerapkan SEO perlu melakukan beberapa langkah. Langkah yang pertama itu mengoptimalkan kata kunci yang relevan dan menggunakan kata kunci yang sesuai dengan konten websitenya. Lalu yang kedua, memperhatikan struktur website, kecepatan, kualitas kontennya. Lalu yang ketiga, membuat konten yang relevan dan bermanfaat bagi audiens. Yang keempat, membuat link eksternal ke website yang relevan dan memiliki kredibilitas tinggi. Lalu yang kelima ialah membuat link intern yang baik dan membantu pengunjung navigasi websitenya. Nah, jadi dalam SEO ini yang paling utama itu ialah kata kuncinya. Jadi sebelum melakukan SEO, kita terlebih dahulu harus melakukan riset dan analisis kata kunci. Di mana proses ini melibatkan proses identifikasi kata kunci yang relevan dengan bisnis yang akan dibangun, dan menganalisis kompetensi dan juga tren kata kunci yang relevan. Pentingnya riset kata kunci terletak pada kemampuan untuk memahami kebutuhan dan preferensi pengguna saat mencari informasi menggunakan mesin pencari. Dengan riset kata kunci yang baik, pebisnis bisa mengoptimalkan konten dengan kata kunci yang relevan dan mengarahkan organic traffic ke websitenya. Adapun caranya yang pertama itu identifikasi dulu target audiens kita, lalu kita juga menggunakan alat riset kata kunci. Contohnya ini ada Google Keyword Planner, SEMrush, dan Ahrefs. Dan yang ketiga ialah menganalisis kompetensi dan juga tren kata kunci. Di sini udah ada yang menggunakan Google Keyword Planner belum? Udah ada yang pernah menggunakan Belum, belum, salah satu belum. alat ini? Belum, tapi untuk SIMRUS pernah dengar sih, Bu. SIMRUS. Iya. Kalau SEMrush ini berbayar ya, dan Ahrefs ini juga berbayar. Oh, kalau untuk Kalau Google Google, Keyword Planner free ya, Bu ya? ya free. Udah ada yang pernah menggunakan untuk Google Keyword Planner? Belum, belum sih. Mungkin Mbak Alisa udah pernah? Kalau saya belum, Bu. Tapi digunakan sama PT kami sih. Tapi yang gunain tim kami. Oke, Mbak. Yang baru bergabung Putri Awalia ya? Nih Putri Awalia pernah katanya berbayar ya Mbak? Iya Bu, berbayar. Cuma waktu itu saya masih ada trialnya gitu. Masih gratis. Sih, Mbak. Kalau saya pernah pakai ini Bu, Google Trends kalau nggak salah. Dia apa? Misalnya mau Kalau bikin Google Trends. Jadi yang trending-trending di YouTube misalnya di iya, eh, apa yang lagi trending ya? iya Bu, saya cari biasanya di situ.
Nanti saya bikin apa artikelnya atau bikin konten buat di YouTube. Terima kasih Mas Angga. Lalu lanjut ke SEO on pack dan juga SEO off pack. Jadi SEO ini ada dua, SEO on pack dan juga SEO off pack. Kalau untuk SEO on pack ini, dia ini melakukan optimasi dengan SEO on pack, di mana dilakukan dengan beberapa perbaikan dan perubahan pada konten dan juga halaman websitenya. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan SEO on pack. Yang pertama ini melakukan keyword research atau riset kata kunci. Jadi sebelum membuat website, kita harus melakukan riset kata kunci yang berhubungan dengan bisnis yang kita bangun. Tujuannya adalah supaya kita dapat mengetahui seberapa besar proyeksi trafik yang bisa kita peroleh sesuai dengan keyword yang relevan dengan bisnis kita. Selain itu, perlu juga untuk mengecek keyword yang digunakan oleh kompetitor kita, supaya kita dapat membuat halaman dengan konten yang lebih baik dari pesaing bisnis kita. Dan kita juga harus memastikan untuk membuat konten atau tampilan halaman situs yang menarik dan unik agar saat Google melakukan crawling, website Anda tidak dapat dianggap sebagai spam atau mengandung unsur duplikasi maupun plagiasi konten. Lalu hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan SEO on pack yang kedua itu ialah perbaikan hal teknis. Jadi kita juga harus melakukan audit mengenai masalah teknis dalam SEO on pack. Perbaikan ini biasanya meliputi pengecekan sitemap-nya, mengganti link yang rusak, dan juga menghindari kesalahan dalam proses redirect hingga perbaikan URL yang rusak. Hal yang selanjutnya yang perlu diperhatikan ialah mengoptimasi halaman webnya. Langkah yang ketiga yaitu melakukan perbaikan, khususnya untuk bagian konten dari situs web yang kita bangun. Optimasi tersebut meliputi penambahan meta title dan juga deskripsinya, pembuatan heading yang baik, persebaran keyword density-nya, penulisan ALT image-nya, dan juga struktur konten yang jelas, serta pembuatan konten yang relevan dengan keyword yang kita targetkan tadi. Dan lalu yang terakhir, kita juga harus menyesuaikan user experience-nya. Di mana ini biasanya dilakukan penyesuaian dari setiap elemen, warna, teks, gambar, hingga tombol dari halaman website, di mana pengunjung mendapatkan pengalaman yang baik. Di samping itu, kita juga harus memperhatikan kecepatan web kita hingga pengembangan suatu konten yang sesuai dengan tema yang dibuat. Semakin mudah user dalam mengakses situs, maka akan berbanding lurus dengan meningkatnya trafik pengunjung dan menambah jumlah authority dari website kita. Untuk SEO on pack ada mau ditanyakan? Mungkin saya sedikit nanya ya Bu ya. Ya, Mas Aprilian ya? Iya betul Bu. Ini tentang keyword atau kata kunci ya Bu ya. Di mana kalau misalkan kita sebenarnya saya pengen nanya, ada nggak sih dependensi atau keterkaitan antara hashtag di sosial media, misal dari Instagram dan Twitter, itu ke hasil pencarian apa namanya SEO kita di ketika kita mengimplementasikannya ke website kita gitu untuk kebutuhan SEO ini, itu ada nggak sih Bu keterkaitannya? Kalau misalnya kita cari di Twitter, Betul. Maksudnya kita misalkan nih, kita pengen website kita kan pencariannya itu ya dengan kata kunci yang
apa ya, misalkan kita search di apa namanya, di sosial media itu ada keterkaitannya lah gitu. Di mana itu nanti juga akan kan kalau misalkan kita search di Google itu kan bisa juga kadang misalkan tren apa gitu. Itu kan biasanya kalau misalkan kita ngomongin apa namanya, platform berita gitu ya, Bu ya. Kita kan misalkan ketik Iya, suatu gitu kan, di media sosial hashtagnya rame, kemudian di Google biasanya juga berita-berita terkait itu apa namanya muncul. Nah, itu kira-kira ada nggak sih dependensinya atau keterkaitannya antara si hashtag dengan si keyword untuk SEO kita? Itu sih Bu mungkin. apa tadi Mas? Keterkaitan antara SEO yang di medsos Di web dengan yang di web. yang dependensikan di SEO kita. Itu ada nggak? Kayak kalau biasanya itu kalau kita melakukan pencarian di Google, ada kan diarahkan juga ke Twitter biasanya. Betul, betul. Jadi tergantung, menurut saya itu tergantung interaksi kita. Kalau kita ada interaksi, pernah berinteraksi di Twitter maupun di sosial media yang lain. Oke, Untuk berarti trennya. kalau gitu, kalau bisa diambil sedikit kesimpulan mungkin ya Bu ya. Berarti memang untuk keyword ini apa namanya, tidak terbatas untuk keyword di SEO ya Bu ya. Bisa jadi untuk di apa namanya hashtag di sosial media itu juga bisa apa namanya, berefek atau berimbas di search engine-nya, nah kemudian gitu ya Bu ya. Iya, iya Mas. Kalau misalkan kita bisa nggak Bu, kita pengen mengoptimisasi SEO kita dengan menggunakan tren yang ada di ya tren hashtag di sosial media itu, kira-kira bisa nggak ya Bu ya? Jadi misalkan nih kalau tadi kan misalkan saya pernah berinteraksi di Twitter gitu kan, tapi misalkan saya punya Iya, sebuah website gitu. Nah, saya pengen orang-orang itu ini balik lagi ya, ini sesuai dengan target audience atau market dari Hmm, website saya gitu. Tapi saya kemudian mengimplementasikan hashtag yang ada yang lagi booming di sosial hmm. media gitu. Kira-kira bisa nggak, Bu ya? Bisa itu biasanya kita bikin konten yang berkaitan dengan tren tersebut. Jadi setelah kita, misalnya kita tahu nih ada tren suatu tren, dan kita bikin konten yang berkaitan dengan tren otomatis akan diarahkan ke website yang kita miliki. Oke, berarti memang cukup possible banget ya, Bu, ketika Iya, kita mengcombine apa namanya tren hashtag di sosial media ke hmm. eh, SEO kita dengan menggunakan keyword ini ya, Bu ya. Iya, iya Mas. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Dan juga yang lagi tren misalnya sosial media musik, kalau kita bikin konten yang videonya ini mengandung musik kan, musik yang lagi tren, itu otomatis juga akan tampil kan Mas di pencariannya. Oke, baik. Berarti sekarang sudah tidak lagi pakai, maksudnya tidak terbatas di apa namanya hashtag, tapi juga ke musik yang kita pakai bisa jadi semacam rekomendasi gitu ya, Bu ya. Iya Mas. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ke SEO of Facts-nya. Jadi ini jenis kedua dari optimasi SEO. Untuk langkah ini biasanya berfungsi untuk membantu meningkatkan traffic website. Apabila dalam perkembangannya optimasi on-page dirasa masih belum cukup dan mampu untuk meningkatkan konversi traffic untuk bisnis, maka dilakukanlah SEO off-page ini. Adapun caranya yang pertama itu menambahkan backlink. Backlink ini merupakan cara yang paling sering digunakan oleh pemilik bisnis, pemilik website untuk dapat meningkatkan authority jika situs link kita ditempatkan atau berada pada pemilik website yang lain. Jadi situs link yang kita miliki akan berada pada website lain dan biasanya menjadi bentuk rekomendasi terhadap situs kita. Lalu yang kedua melakukan promosi. Kita juga dapat melakukan promosi dengan cara mengunggah halaman website pada situs media sosial yang kita miliki. Tujuannya adalah untuk mendapatkan cakupan pengunjung yang lebih luas lagi. Nah, untuk
Platform media sosial yang kita sasar biasanya itu adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan juga TikTok. Platform ini juga biasanya menyediakan promosi dalam bentuk iklan berbayar untuk mempromosikan produk bisnis kita, dan semakin banyak relasi yang terbentuk, maka akan dapat menambahkan jumlah trafik yang masuk pada situs yang kita buat. Nah, untuk SEO effect ini ada mau ditanyakan untuk dua caranya. Menambahkan backlink, ada yang tahu nggak contoh backlinknya kayak apa? Belum sih untuk backlink seperti apa. Backlink ini biasanya itu ada di halaman berita ya, dan iklan. Mungkin kayak kita nyari nih 5 makanan yang diminati atau 5 toko yang bestseller. Biasanya di link berita itu ditampilkan website bisnis itu. Dan ketika kita klik, maka akan langsung ke website kita. Atau mungkin ada yang ini, yang pernah buka loket. Nah, biasanya juga ada nih situs untuk uh, sebuah lowongan kerja. Dan di situ ada kan untuk mendaftar, klik di sini. Nah, itu backlinknya yang mengarahkan langsung ke yang merekrut. Um, Berarti semacam ini ya Bu ya. Sebenarnya itu link yang di apa ya? Mungkin di bio Instagram lah ya Bu ya. Di bio Instagram itu mungkin sekarang lagi ngetren kayak Linktree gitu ya Bu ya. Ya, itu bisa Nah, seperti juga. itu ya. Hmm, Ya, bio Instagram juga banyak kan biasanya. Itu nggak hanya website, kadang diarahkan juga ke Shopee, ke marketplace yang lain. Nah, ini ada 8 indikator utama yang mengoptimalkan halaman web dengan SEO. Yang perlu kita perhatikan yang pertama itu ialah struktur URL-nya, di mana pembuatan struktur URL yang benar dan sesuai dengan topik yang kita bahas. Dan kita juga harus memastikan bahwa untuk membuat permalink atau slug yang mengandung main keyword dari halaman konten web kita. Lalu yang kedua indikatornya ialah penggunaan SSL atau TLS. Di mana sejak tahun 2014 Google lebih memprioritaskan website yang menggunakan SSL. Dengan adanya SSL ini kita dapat meningkatkan keamanan data pengguna karena telah dienkripsi ketika proses transfer data yang terjadi pada website. Sertifikat SSL ini sangatlah penting dalam mengoptimalkan website. Nah, untuk cara mengetahuinya ini biasanya itu ialah dengan melihat URL kita. Jika masih menggunakan HTTP, maka website tersebut sudah dipastikan tidak memiliki SSL. Kalau untuk bukti sertifikatnya, maka URL kita akan berawalan HTTPS, ada S-nya di terakhirnya. Lalu indikator yang ketiga ialah menentukan topik konten. Di mana setelah melakukan beberapa persiapan, selanjutnya adalah menentukan topik yang ingin kita kuasai. Untuk mendapatkan konten yang menarik dengan trafik yang besar, disarankan untuk melakukan keyword research untuk mendapatkan informasi secara lebih detail dan yang relevan dengan bisnis yang akan dibangun. Indikator yang keempat, menentukan search intent-nya. Di mana dengan menentukan search intent ini, ialah melakukan pembagian kata kunci berdasarkan tujuan bisnis yang hendak dicapai. Setidaknya terdapat 4 macam search intent. Yang pertama, informasionalnya,
navigasional, komersial investigasinya, dan juga transaksional. Untuk informasional ini, di mana kebutuhan dalam memberikan berbagai informasi topik secara lebih luas. Untuk navigasional, yaitu mengarahkan kata kunci pada nama perusahaan atau brandnya langsung. Untuk komersial investigasi, ialah untuk kebutuhan bersifat komersial membandingkan dua produk. Lalu yang terakhir, transaksional, di mana kata kunci yang digunakan adalah untuk kebutuhan meningkatkan nilai konversi bisnis. Indikator yang selanjutnya ialah membuat struktur konten. Membuat struktur konten yang baik dan sesuai dengan prinsip penulisan artikel yang baik. Pada umumnya menggunakan prinsip 5W1H. Dan juga kita tidak boleh lupa untuk membuat heading strukturnya, menambahkan gambar, video, ataupun infografis untuk menunjang konten yang akan kita buat. Lalu yang indikator yang keenam, menambahkan meta tag. Indikator yang keenam adalah menambahkan meta title dan juga deskripsinya. Hal ini sangatlah penting untuk membantu Google dalam mengenali halaman website kita. Dalam pembuatannya juga terdapat beberapa aturan di mana tidak menuliskan meta title dan deskripsi terlalu banyak atau terlalu panjang. Lalu indikator yang ketujuh ialah menambahkan backlink-nya tadi. Semakin banyak backlink yang kita dapatkan, maka Google akan menganggap website yang kita punya itu mempunyai kredibilitas yang tinggi. Pastikan juga backlink yang kita dapatkan berasal dari blog ataupun website yang berkualitas. Lalu untuk indikator yang terakhir, mengoptimalkan kecepatan website. Sejak tahun 2018, Google telah menetapkan bahwa kecepatan loading website baik pada desktop maupun mobile termasuk dalam salah satu indikator SEO. Semakin cepat suatu website, maka akan semakin mudah untuk mendapatkan ranking pada halaman pencarian di search engines. Oke, untuk 8 indikator ini ada mau ditanyakan? Oke, ada mau didiskusikan ataupun yang mau ditanyakan sebelum masuk waktu maghrib 2 menit lagi. Nanti kita lanjut untuk pertemuan keempat, yaitu riset pasar melalui online.
Ya, untuk KP-nya udah ada yang mulai bimbingan belum? Kalau untuk KP udah ada yang mulai bimbingan? Untuk KP kemarin ini sih Bu, apa namanya sudah ada sedikit untuk Dosbim dari Pak Bambang ya Bu ya. Itu Hmm? kemarin sudah sedikit ada pencerahan gitu. Mungkin dari saya khususnya tinggal ekskursinya. Kemarin sih sempat disarankan untuk eksekusi di bab tiganya dulu gitu. Di mana di bab tiga itu kan lebih ke company profile-nya itu kan. Nah, untuk dari saya sendiri, mungkin minggu ini mulai pengerjaannya. Itu udah mulai ya bimbingannya. Baru mengumpulkan niat lebih tepatnya, Bu. Untuk Putri Awalia udah ini, udah fix mau di mananya. Sudah, Bu, saya sudah dapat. Jadinya di mana? Di Bekasi, Bu, jadinya. Nantinya saya bakal ini tentang digital marketing, Bu. Nanti yang di Flores itu ya? Iya, Bu. Saya bagian admin tentunya. Oke. Oke, kita istirahat maghrib dulu ya, nanti lanjut lagi pukul 6:15. Oke, siap, Bu.
Oke, baik, apakah semuanya sudah bergabung di Zoom meeting kali ini? Halo? Sudah Bu, sudah Bu. Oke, kita lanjut ke materi tentang riset pasar melalui online. Kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu riset pasar melalui online. Jadi riset pasar ini adalah teknik yang biasa digunakan oleh para pebisnis untuk mengumpulkan dan juga menganalisis data ataupun informasi yang akan berguna bagi bisnisnya. Riset pasar ini penting untuk dilakukan sebelum menjalankan bisnis dan memasarkan produk secara meluas. Kalau dulu kita melakukan riset pasar itu secara langsung ya, bertemu langsung, dan kita juga harus menyiapkan banyak hal sehingga ini membutuhkan biaya yang besar. Kalau di zaman sekarang ini kemajuan teknologi sudah canggih, maka saat ini riset pasar sudah bisa dilakukan melalui online. Dan biasanya dilakukan dengan mencari di mesin pencari di internet yang jauh lebih mudah, praktis, dan juga irit. Dengan cara ini kita bisa mencari tahu permintaan atau selera konsumen untuk mendapatkan informasi mengenai penilaian tentang produk yang akan dijual. Dan ini juga tidak tidak hanya di mesin pencari, juga bisa dilakukan melalui sosial media. Ini beberapa langkah yang bisa dicoba dalam melakukan riset pasar. Secara online, yang pertama melakukan pencarian dengan kata kunci di internet. Dan yang kedua mengadakan survei. Ada yang tahu nggak untuk survei ini biasanya menggunakan apa? Kalau secara online. Maksudnya lebih ke tool yang dipakai gitu ya Bu ya. Iya, Google Eh, Form mungkin. ya iya Google Form Google atau Form. Google Type Form mungkin. Google Form dan juga menggunakan polling yang ada di sosial media, gitu. Polling yang ada di sosial media. Kalau untuk melakukan pencarian dengan kata kunci di internet, ada yang tahu dengan cara apa dilakukan risetnya? Kayaknya pakai SIMRAS itu deh Bu ya. Atau Google apa tadi itu Bu? Ya lupa. Apa, Mas? Pakai SIMRAS tadi atau Google apa tadi yang sempat Ibu singgung di awal? Iya, Google Keyword Planner Iya. juga bisa. Kita juga bisa ini mencari misal tempat wisata yang sering dikunjungi di lini kita, juga bisa kita lihat ya untuk melakukan risetnya. Dan kita juga bisa membandingkan harganya juga. Soalnya kita mau bikin bisnis baju, kita bisa cari trennya apa saja yang lagi tren dan juga perbandingan harganya. Dan tentunya juga target audiensnya yang akan kita tuju. Ya, tadi riset pasar dan pesaing secara online. Suatu perusahaan yang dihadapkan, maaf, oke, suatu perusahaan yang dihadapkan pada situasi pasar memiliki tingkat kompetisi yang ketat, selalu dituntut untuk memperbarui berbagai informasi dan juga fenomena pasar yang fluktuatif dan masif. Seberapa tingkat fluktuasi ini dan juga masivitasnya pergerakan arus barang dan jasa yang ada di pasar akan sangat berpengaruh terhadap potensi pasar atau market potensial, pangsa pasar, market share, maupun persepsi produk image terhadap konsumen, maaf, persepsi konsumen terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. Identifikasi masalah ini juga bermaksud untuk memperkirakan
terhadap kecenderungan naik atau turunnya permintaan maupun penawaran suatu produk di pasar. Dengan melakukan serangkaian penelitian yang cermat, teliti dan terukur, maka akan diperoleh data dan berbagai informasi yang penting yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan dalam menentukan taktik dan strategi bisnis yang akan diterapkan. Nah, di sini mungkin udah ada yang melakukan riset ya, karena ada beberapa yang sudah membangun startup ya di sini di kelas ini. Mungkin Putri Awalia bisa menjelaskan sebelum membangun startupnya, risetnya ini melakukan apa saja. Al-Fatah juga ya, sudah ada startupnya. Ini bisa dijelaskan riset yang telah dilakukan sebelum mendirikan startup tersebut. Mungkin kompetitor analisis, Bu, dari startup yang mau kita bangun tuh seperti apa, lalu nanti kompetitor analisisnya. Hmm, Biasanya kalau kompetitor analisis itu yang dianalisis apa aja? Putri Awalia sama Al-Fatah fokusnya di sistem informasi manajemen kan untuk startupnya. Iya, Bu. Sekarang Itu untuk riset. sekarang tinggal Al-Fatah, Bu. Saya udah nggak ikut lagi. Oke. Tapi mungkin bisa berbagi pengalamannya untuk riset sebelum membangunnya itu. Apa saja yang dianalisis. Ada yang lain yang bisa menjelaskan apa saja yang biasanya kita riset sebelum membangun suatu bisnis. Mungkin ini, Bu, me- menyesuaikan kebutuhan pasar. Sebelum menyesuaikan kebutuhan pasar juga kita harus melihat masalah-masalah yang muncul di lingkungan sekitar dulu sebelumnya. Setelah itu nanti kita eh, menganalisis masalah tersebut untuk apa sih yang bakal bisa kita bikin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, bisa ya. Kalau untuk pesaingnya, itu biasanya apa saja yang dianalisis terlebih dahulu? Tentu harganya ya biasanya.
Kita membandingkan harga terlebih dahulu, juga kita lihat konten-konten yang ada di media sosialnya. Dan itu Betul, Bu. bisa menjadi acuan bagi kita. Iya, betul. Fitur-fitur yang ada Hmm, dari pesaing juga bisa kita gunakan buat melengkapi startup kita, jadi lebih unggul daripada pesaing. kasih Mbak. Sama-sama, Bu. Nah, di zaman sekarang ini, strategi yang menarik untuk calon pelanggan ada 7. Yang pertama ada artificial intelligence, personalisasi iklan, influencer, konten marketing, stories di media sosial, periklanan digital, dan juga video marketing. Ini ada 7 tren digital marketing yang ada di tahun 2020 ini. Untuk artificial intelligence, ada yang tahu kegunaannya, tahu implementasinya? Sebelumnya udah pernah belajar bisnis intelligence kan? Atau lagi dipelajari semester ini? Belum, Bu. Kita mungkin di semester depan. Oke, jadi menggunakan artificial intelligence ini juga untuk kesesuaian iklan yang tampil. Jadi ditentukan target audiensnya siapa saja, jenis kelaminnya juga biasanya, dan juga umurnya. Dan yang kedua ada personalisasi iklan. Ini biasanya di sosial media ya, seperti Instagram. Dan kita biasanya itu melakukan pengaturan untuk zonanya. Kemana saja iklan ini akan ditampilkan biasanya. Lalu yang ketiga ada influencer dan ini sangat marak ya digunakan pada zaman sekarang ini. Jadi influencer ini kita kita gunakan sebagai tempat promosi kita dan biasanya kita akan mengirimkan ke influencer ini dan mereka akan mempromosikan di platform yang digunakan. Lalu juga ada content marketing. Yang kelima ada stories di sosial media dan ini biasanya untuk meningkatkan engagement-nya ya. Yang keenam ada periklanan digital. Yang ketujuh ada video marketing. Lalu yang selanjutnya konten pemasaran yang mampu menarik minat pelanggan. Menurut Content Marketing Institute, konten marketing bisa didefinisikan sebagai sebuah strategi marketing yang fokus dalam membuat dan juga mendistribusikan konten yang berharga, relevan, dan konsisten untuk menarik dan mendapatkan audiens dengan tujuan akhir adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi sebuah bisnis. Saat ini sudah banyak pemain digital marketing yang menyadari pentingnya konten marketing sebagai bagian dari strategi marketing mereka. Menurut sebuah survei oleh Content Marketing Institute, 70% marketer bisnis B2B mengatakan bahwa mereka membuat lebih banyak konten di tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016. Dan sekarang ini lebih banyak lagi ya untuk tahun 2024 ini. Konten marketing adalah salah satu cara yang efektif bagi pebisnis online untuk memasarkan bisnisnya. Ini dikarenakan bahwa untuk pelanggan hanya memilih berinteraksi dengan konten yang menarik minat mereka berlawanan dengan marketing tradisional.
Dan untuk secara statistik, konten marketing dapat meningkatkan konversi rate bisnis sebesar 6 kali lipat. Menurut sebuah studi oleh Abizden Group, rata-rata konversi rate sebuah website mengaplikasikan konten marketing adalah 2,9%. Sementara website yang tidak melakukan konten marketing hanya mendapatkan rata-rata konversi rate-nya itu sebesar 0,5%. Untuk strategi dan juga konten marketing ini ada mau ditanyakan? Oke, kita lanjut. Konten marketing dianggap sebagai strategi marketing yang harus dilakukan karena konten berbicara langsung kepada pelanggan. Dengan adanya konten bisa meningkatkan komunikasi antara merek dengan klien, baik dalam hal yang dikatakan dan juga seberapa kuat dampaknya terhadap pelanggan. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat terbantu dengan adanya konten marketing. Yang pertama, awareness, di mana konten marketing dapat meningkatkan kesadaran pelanggan bahwa produk atau jasa yang kita tawarkan itu ada. Dan selanjutnya itu tugas seorang konten marketing lah yang membuat konsumen ini belanja ataupun tidak. Jadi konten marketing harus dibuat semenarik mungkin. Lalu yang kedua ada riset. Dengan adanya konten marketing ini biasanya pelanggan akan melakukan riset terhadap produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Mereka akan melihat keunikan dan juga ketertarikan mereka terhadap produk kita. Lalu yang ketiga, meningkatkan konsiderasinya, di mana setelah dilakukan riset, biasanya pelanggan akan membandingkan produk kita dengan produk yang lain. Nah, lalu yang keempat itu daya belinya. Setelah mereka tahu kalau kita ada menawarkan suatu produk dan sudah diriset dan juga sudah dipertimbangkan, maka produk kita akan dibeli. Dari keempat tahap ini, konten marketing sangat penting untuk mempengaruhi perilaku pembelian dan dalam konten marketing tujuan utamanya adalah menjadikan siklus pembelian menjadi dua saja. Yang pertama, aware dan juga buy. Jadi dengan adanya konten marketing ini diharapkan pelanggan tahu kalau kita menawarkan produknya dan mereka akan membeli. Biasanya bentuk konten marketing ini ada 5. Yang pertama infografik, website, podcast, video, dan juga buku. Nah, untuk infografik ini biasanya konsumen haus akan informasi yang ada, maka tugas seorang konten marketing lah untuk menampilkan informasi yang menarik dan juga tentunya mudah dipahami oleh pelanggan. Lalu juga ada website, di mana kita mengoptimalkannya dengan SEO tadi. Dan juga ada podcast. Kalau untuk podcast, ada yang tahu bentuk kontennya? Atau bentuk bisnis yang benar-benar menggunakan podcast? Mereka mempromosikan produknya melalui podcast. Biasanya itu nggak secara penuh ya, mereka mempromosikan. Biasanya itu ada podcast, lalu diiklankan produk kita. Kalau untuk yang secara
penuh dia mempromosikan, ada nggak podcastnya yang benar-benar hanya mempromosikan produk. Kalau sejauh ini saya belum menemukan ya. Kalau kalian ada yang sudah menemukan suatu podcast yang benar-benar hanya mempromosikan produk ataupun jasa yang ditawarkan suatu bisnis. Belum pernah sih. Tapi lebih Biasanya, spesifik ke membahas sebuah produk gitu. iya, ada nggak? eh ada beberapa, tapi nggak, mungkin lebih ke spesifik bisnis sih, lebih lebih seringnya itu. Kalau ngomongin produk, eh mungkin market research-nya malah lebih sering ngobrolin tentang metodologi, apa namanya, research dan sebagainya gitu. Kalau spesifik ke produk, itu belum pernah sih. Belum. Iya. Nah, dan yang keempat itu ada bentuknya video. Ini banyak ya. Dan buku. Kalau buku ada nggak? Buku mungkin katalog ya. Ya, katalog. Dan juga panduannya juga ya, panduan penggunaan. Biasanya buku ini lebih meningkatkan kredibilitas suatu bisnis. Kalau video banyak ya contohnya. Nah, ada mau ditanyakan tentang riset pasar secara online. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Jadi ada SEO dan juga riset pasar dan pesaing secara online, konten yang menarik apa saja dan juga bentuk konten marketingnya. Ya, untuk Mas Angga jangan lupa ya nanti di share link ininya, link akun Google Skill Boost-nya. Iya Bu, itu yang skill boost itu kan ada dua Bu ya, ada Cloud Foundation kalau nggak salah, fundamental Hmm, sama yang Cloud Engineer Bu. Yang learning path Cloud Engineer yang mana Bu ya? Apa dua-duanya? apa Mas? Nih, Eh, itu kan ada kursnya, ada yang Google Cloud Foundation sama fundament, yang ya. fundamental sama yang Cloud Engineer Bu. Ada dua course. Foundation kalau di yang di share Mbak Lina itu foundation semua ya Mas. Oh ya Kalau Bu. buat yang fundamentalnya, infrastrukturnya, networking dan security, lalu data AI-nya juga.
Oh iya, Bu. Oke, Bu. Jadi nanti di-share aja ininya, link profilnya. Dan pastikan itu publik ya, Mas. Oke, baik, Bu. Oke, ada lagi mau ditanyakan ataupun yang mau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan keempat pada malam hari ini. Terima kasih Oh, atas sebentar Bu. perhatian dan partisipasi. Ya, Mas. Untuk nanti yang untuk cloud computing kita ada Zoom. Ada. Saya mau menjelaskan ketentuan penilaiannya nanti. Oke, baik Bu. Oke. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Soal